Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita coba bahas bikin pakan unggas untuk pedaging ya. Jadi untuk ayam, untuk bebek, ya, untuk puyuh sama ya. Tapi ini pakannya pakan modern, ya. Artinya bukan pakan alternatif. Ini formulanya ya nggak jauh-jauh beda amat dengan pakan-pakan pabrikan yang sudah ada. Silakan aja nanti catat, praktekan, kerjain ya. Kalau ini nanti endingnya sekitar 19,5% PK aja ya, cukup lah ya. Sekali lagi ingat, hari ini ke malam ini kita bahas formula pembuatan pakan unggas pedaging ya. Awas, bukan petelur, pedaging. Petelur sudah ya kemarin ya, kali kerjain aja. Ini gini ya, ayah harap betul ya, yang gabung dengan ayah itu siapapun lah, coba praktekkan ya, skala kecil aja dulu, bikinlah barang 10 kilo atau 20 kilo sampai betul-betul jadi ya. Terus nanti cobain ke pakannya, pakan tersebut ke unggasnya ya. Unggas 10 ekor kayak 20 ekor, ketika memang bagus, terbuktikan, dengan akhirnya paham, baru ke skala besar silahkan gitu ya. Jadi jangan cuma dicatat, ditulis percuma ya. Praktekan, main beberapa kali, coba sekali ya, kali 3 kali, kalau perlu sampai 10 kali gitu kan, sampai betul-betul paham. Kenapa? Faktor X-nya banyak, karena yang berurusan dengan pembuatan pakan ataupun nutrisi itu banyak faktor penunjangnya. Oke, salah satunya apa? Kualitas bahannya ya, teknis pengerjaannya dan lain-lain ya. Jujur, ini kalau jenengan benar-benar dalami, perdalam ya, ini ke depan bisa menjadi satu lubang untuk usaha bagi nanti kita KP2M ya. Saat kita sudah siap semuanya, jenengan sudah betul-betul mahir bikin pakannya. Mahir dalam artian tuh gini, bukan hanya sekedar meracik ya, tapi apa? Menjaga quality dan kuantitinya ya, terutama di quality. Bisa nggak terus bagus. Jangan sampai kualitasnya naik turun, bahaya itu. Nah, nanti setelah kita betul-betul ayah anggap oke, ini misalkan KP2M wilayah mana lah siap, mampu misalkan ya untuk menjaga kualitinya, mengaplah sekian bulan gitu. Ketika dipandang perlu kita untuk mengembangkan sayap skala industri, ya kenapa enggak kan gitu ya. Enggak buat semuanya, silakan. Paham ya? Jadi jangan asal cuma ikut-ikutan kriuk habis itu hilang. Selama ini kan gitu ya. Baru bisa dikit merasa udah pintar, habis itu mecahin diri, nyoba mandiri sendiri, ujung-ujungnya nyungsep lagi, mau gabung lagi ke ayah, malu kan gitu. Paham ya? Nggak ada yang bisa instan semuanya ya. Semua itu perlu jam terbang. Istiqomah. Bisa dipahami? Dan ini rahasia besar dalam sebuah formula pakan sebetulnya ya, yang saya terangkan malam ini. Oke? Serius, gak main-main ya. Gak main-main. Banyak formula untuk pakan ini, variatifnya ya. Ada 5 yang sudah ya kembangkan. Nah, ini yang mungkin yang paling mudah bahannya nih, paling mudah. Tapi insya Allah tidak akan kalah dengan pakan pabrikan yang sudah ada sekalipun ya. Ini kita berbicara dulu ke pakan unggas pedaging middle nutrien, artinya nutrisi sedang ya.
sekitar 19 sampai 20% kandungan PK-nya. Ya. Kemudian 29.990 m ya. Jadi ini kategori middle, bukan high. Kalau high nutrisi itu kan 22, 21, 22 lah ya. Tapi bisa kok, mudah juga itu nanti ya. Monggo persiapkan catatannya ya. Catatnya yang benar, dengerin baik-baik ya. Biar nanti tidak ada yang keliru. Kenapa? Karena ini prosentasenya itu betul-betul harus akurat, harus tepat. Ini boleh ayah hitung ya. Dan sudah kita istilahnya tuh kita udah labkan ya. Ketika bahan bakunya standar, umum, benar, baik, insya Allah luar biasa. Ayah bikin ini ada mungkin sekitar setahun yang lalu terakhir bikin itu ya. Itu dengan harga tasik, tapi ya dengan harga tasik bahan baku tersebut kurang lebih jatuhnya Rp5.800 per kilo. Jadi bandingkan kalau kita beli itu selisihnya hampir 2.000. Hasilnya insya Allah luar biasa, gak kalah dengan pabrikan terkenal sekalipun gitu. Gimana, udah siap semuanya? Siapin catatannya, jangan dulu ada yang nanya, nanti pertanyaannya setelah ayah persilahkan ya. Jadi jangan dengerin dulu, catat, nah setelah nanti saya persilahkan, pokok silakan nanti bertanya. Kalau memang lo kira-kira memang ada yang belum gitu paham gitu ya. Ini formula, silakan judulnya, formula pakan unggas pedaging middle nutrisi ya, middle nutrition atau nutrisi sedang ya, antara 19 sampai 20%. Silakan catatnya itu. Yang pertama, jagung kuning. Silakan tulis. Bahan yang pertama, jagung kuning. 60% dari total yang mau dibikin. Ulangi, jagung kuning. Jagung kuning itu jagung untuk pakan ya. Itu 60%. Ya jelas, ini jagung sudah digiling ya. Sudah. Yang kedua, dedak halus. Yang kedua, dedak halus 5,15%. Pokoknya jangan protes ya, ikutin persentasenya. Ulangi lagi, dedak halus 5,15%. Oke, udah. Ketiga. Yang ketiga, ungkil kedelai. Ungkil kedelai 20%. Ulangi, ungkil kedelai 20%. Terus tepung ikan. Tepung ikan. Tepung ikannya 9%. Ulangi, tepung ikan 9%. Sudah? CPO.
CPO, CPO itu limbah kulit sawit. Oh, apa lagi live dulu di tempatnya Campi ini. Ya. Sini aja lah, ke tempat Campi. Sini ke Campi. Hah? Oh, itu yang mana? Oh, yang depan rumah itu kemarin. Wah, itu mau berantakan rumahnya. Saya juga. Tapi lah, ya nanti lihat aja lah nanti ya. Oke, ya. Jalan ya. Oke, yuk. Ya, salam. Sorry, ada gangguan. Tadi sampai mana? Tadi CPO ya. CPO tuh limbah kulit sawit luar ya. Itu 4%, sorry. 4%. CPO-nya 4%. Terus di kalsium fosfat atau DCP ya. Di kalsium fosfat atau DCP ya. Itu 0,3%. 0,3%. Terus garam NaCl ya, 0,35%. NaCl atau garam 0,35%. Kalsium 0,7%. Kalsium 0,7%. Terus terakhir premiknya 0,5%. Premik 0,5%. Belum banyak yang jadi ya, beli aja. Garam banyak yang jadi, kalsium juga banyak yang udah jadi, beli aja lah itu. CPO ada yang dibilang, awas, CPO ini ada 2 macam ya kan, Kang Gunawan. Ada yang mengistilahkan CPO itu minyak mentah, ada. Tapi CPO yang di sini yang ayah maksud adalah CPO yang bentuk itu limbah, memang limbah sawit. Itu limbah kulit luarnya ya, limbah kulit luar yang bentuknya udah tepung. Ada banyak jualan itu CPO itu. Kalau di toko bahan pakan, toko pakan ada itu, bilang aja CPO. Kalau seandainya nggak ada, kepepet amat, ya bisa diganti dengan minyak. Bahkan dengan minyak sayur itu boleh sebetulnya. Tapi kan nggak lucu, ya. Itu kan bentuknya cairan kalau itu. Coba yang sudah catat, tolong catetin di komen. Di komen tolong catat. Jagung kuning tadi berapa persen? Oke, tolong silakan catat. Jagung kuningnya, dedaknya. Nanti kita hitung bersama. Itu 100% apa enggak?
tolong dicatat. Ada banyak itu toko-toko pakan. Silakan, tolong. Silakan catat di komen biar saya periksa. Tadi bener apa enggak? Jagung kuning. Oke, 60%. Tuh. Lanjut. Dilanjut. Monggo siap semuanya. Dedak halus 5,15. Oke. Tuh. Terus bungkil kedelai 20%, soy, tepung ikan 9%, oke. CPO 4%, oke. Di kalsium fosfat 0,3%, oke. Garam 0,7. Awas, garam 0,7 ya. Garam 0,75 ya. Benar. Kalsium yang 0,7. Terus premik, satu lagi belum itu. Premiknya 0,5. Iqbal. Premiknya 0,5. Coba hitung. Ada yang bawa kalkulator kan? Hitung. Itu 100% enggak? Tolong hitung. Ya, Dan. Bang Gunawan, tolong hitung. Semuanya siapa? Tolong hitung. 100% enggak itu? Itu ya. Berarti masih encer juga ya kepalanya. Ini sudah, berarti benar semua ya. Katanya itu kalau ingin ngelihat rumah yang di depannya dia yang semalam itu udah bisa dibuka. Malam. Tuh yang betul tadi tuh yang di atas itu. Tuh Abdul Halik Fikri benar itu. Ya. CPO 4%, Nusa Dewa ngawur. Boleh, garam apa aja. Yang penting garam itu yang asli apa-apa. Gini. Semua bahan yang tadi, jagungnya lah, dedaknya lah, kemudian CPO-nya lah, pokoknya semuanya deh ya. Gini, dengerin. Seperti yang kemarin ayah singgung waktu di masalah unggas petelur ya. Bahan usahakan jangan sekali-kali berubah. Maksudnya begini. Jagung kuning. Kalau jenengan jagung kuning yang misalkan, kan jagung kuning macam-macam modelnya, tipenya, varietasnya macam-macam. Ada jagung kuning yang kecil, ada yang agak besar gitu. Itu tanyain penjualnya. Misal nih, pertama antum bikin, misalkan jenisnya misalkan jagung kuning kecil, misalkan anggaplah dari bisi misalkan. Maka seterusnya itu yang dipakai. Jangan diganti lagi jagung yang lain. Makanya guru orang si anak tidak start call ayah ya, jangan call ya. Ini aku tethering pakai HP. Jadi kalau mau konsul di grup aja ya, gak usah japri apalagi sampai call ya, percuma, gak akan ayah juga ya. Oke, lanjutin. Sekali lagi. Jadi sebentar, jagung pengaruhnya luar biasa ya. Pertama, kualitas tadi ya, varietas pun harus tetap. Yang kedua, awas apa? Kadar air. Ketika antum pertama kali, misalkan yang bikin yang pertama nih, misalkan kadar airnya misalkan 14%, kemudian antum bikin yang kedua kadar airnya 13%, ayah jamin kualitasnya tidak akan sama. Bisa dipahami? Awas, ini kelihatannya sepele tapi luar biasa.
Oke, paham? Bisa dipahami? Bisa dicamai nggak? Jadi sekali lagi, kalau nanti ke depannya memang akan bikin pakan terus-terusan, misalkan jenengan pelihara ayamnya anggaplah lumayan, misalkan sampai 5.000 ekor, ya, atau 3.000 ekor kan rutin kita bikin. Jenengan harus punya alat, minimal apa? Harus punya alat pengukur kadar air satu, gitu. Kalau bisa yang paling bagus, yang paling terjamin, jenengan punya penggilingan sendiri yang kecil aja. Jadi belilah jagung yang dalam bentuk masih bulir, oke? Masih bulir. Saran ayah, kenapa? Mohon maaf, kita bukan sujud, nauzubillah mendalik, bukan itu. Gak sedikit kadang-kadang yang kurang jujur gitu ya. Apa? Ketika beli tepung jagung yang sudah jadi, kita nggak tahu apakah itu jagungnya asli apa dicampur, misalkan mohon maaf ya, dengan yang PS atau apa semua kualitinya sama, kan nggak ngerti itu. Sarannya ya, belilah jagungnya, giling sendiri. Oke? Kalau untuk pakan ayam biasanya ayah tuh mes 100 juga cukup ya. Mes 100 itu yang paling terjamin seperti itu. Jadi jangan beli jagung atau tepung jagung ya, jagung giling maksudnya ya, jagung yang digiling. Kenapa? Gambling. Kita nggak yakin itu asli jagungnya apa, dioplos dengan bonggol jagungnya lah, kita kan walau-walau kita nggak paham. Yang paling parah lagi apa? Kita kan nggak tahu itu jagungnya tetap enggak campuran apa bukan. Awas, hati-hati. Ini salah contoh ya, salah satu contoh ya. Jadi quality bahan tolong perhatikan. Kenapa? Nantinya tidak akan sama ketika bikinnya berulang-ulang. Sekarang bikin, bulan depan bikin lagi, misalkan itu keperluan pakan kita gitu ya. Akhirnya apa? Fluktuatif. Ujung-ujungnya ayamnya nanti tidak akan stabil juga pertumbuhannya. Paham? Bisa dipahami nggak sampai situ? Ini sepele, tapi disinilah intinya. Kelihatannya sepele, bukan asal jagung. Varietas jagungnya tetap. Terus yang kedua apa tadi? Kadar airnya. Saran ayah, sejelek-jeleknya itu kadar airnya 13%. Sejelek-jeleknya. Jadi kalau sekarang jenengan bikin 13%, maka selamanya bikinlah 13%. Oke? Paham ya? Ini ayah ada pemberitahuan, katanya sinyal ayah nggak stabil. Ini nge-lag nggak sih? Ini nge-lag nggak? Ini ayah nggak di kebun tempat biasa, ini aku di rumah tempat. Ini nge-lag nggak? Terus yang kedua, contoh tadi kan ada bahan dedak ya, dedak 5,15% kan. Nah ini di ayahnya yang jelek ini, di ayahnya ini, sinyalnya nih. Ini katanya nih sebentar lagi ada pemadaman listrik, makanya kita kebut sedikit ya. Katanya ada agenda sekitar jam 10-an mati listrik. Oke, lanjutin. Dedak pun sama. Antum kalau sudah beli dari satu sumber, misalkan dari satu penggilingan, maka tetaplah di penggilingan itu belinya. Ya. Karena tipe mesin gilingan padi aja nggak sama. Ada yang halusnya segini, ada yang gini, nggak sama. Gitu. Ya. Ini sinyalnya jadi kurang bagus ya. Kayak agak jauh ini, bukan di tempat biasa, di rumah teman, beda tempat ya. Ya mudah-mudahan itu aja. Kalau yang lain-lain kayak NaCl, TPO itu kan udah jadi insya Allah. Termasuk awas, tepung ikan pun sama. Dulu tahun 2005 ya pernah bikin pabrik pakan lele ya. Itu sampai bankrupt ya, sampai bangkrut. Gara-gara apa? Gara-gara tepung ikan nggak beres.
Pernah yang ngelakuin itu. Jadi ketika kita ngandelin dari orang yang nggak begitu kita kenal, ternyata apa? Pengiraan pertama bagus, kedua, ketiganya mulai jelek. Kualitas pakan pun akhirnya ikut jelek. Ya. Makanya kalau nanti orientasinya ke depan pingin untuk apa namanya? Untuk skala menerus ya produksinya, tolong sebelum bikin yakinkan antum sudah punya sumber bahan bakunya, jagungnya dari mana, dedaknya dari mana, tepung ikannya dari mana. Kenapa? Karena kualitas sumber pakan tersebut itu nomor 1. Efek ke kualitas pakan nantinya. Bukan hanya sekedar komposisi. Komposisi tadi sudah jelas. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Ya. Tepung ikan rata-rata 60% ya, tepung ikan. Standarnya itu. Bisa dipahami? Hati-hati ya. Jadi kalau nanti sudah beranjak ke skala rutin, kenapa? Karena saya berharap ke depan KP2M, terutama di wilayah yang sudah terbentuk, itu bisa mandiri membuat pakan sendiri untuk binaan di wilayahnya. Ya, bisa dipahami? Ya, saya berharap seperti itu, sesuai dengan nama kita KP2M, Komunitas Petani Peternak Mandiri. Misalnya contoh nih, anggap nih di Tulung Agung misalkan. Tulung Agung binaan yang berternak ayam misalkan nih, peternak ayam. Di kalsium fosfat TPC. Itu beli aja yang sudah jadi ya. Nggak bisa bikin itu. Misalkan nih, misalkan di Tulung Agung, misalkan binaannya sudah ada 100 orang. Satu orang misalkan anggaplah pelihara 1000 ekor. Ya kan? Misal nih. Berarti kan udah 100.000 ekor. Harus dihitung berapa kebutuhan pakan untuk binaan kita. Karena ayah punya suatu konsep nanti, visi ayah dan misi ayah KP2M apa? Kita bisa bikin pakan sendiri di wilayah masing-masing dengan kos 1.000 minimal lebih murah dari pakan pasar. Itu konsepnya ya, Bapak, untuk nolong, membantu teman-teman peternak binaan kita. Jadi kan kesejahteraannya semakin meningkat ketika pakan kita bisa lebih murah. Oke, paham ya? Bisa dipahami? Oke. Nanti jangan nanya dulu kata ayah juga, dengerin dulu. Kalau ayah persilakan nanya, silakan nanya. Ya. Nggak percuma, kelewat nggak kejawab juga. Ya. Paham ya? Ini kalau live dengan ayah, kalau belum ayah persilakan nanya, diam dulu. Oke, dengerin dulu. Setelah ayah silakan tanya, monggo dengan tanya. Karena percuma ketika dengan nanya, enggak, ayah kan konsen dengan nerangin. Nantinya keburu naik ke atas, bubar jalan, nggak kebaca Pak ya. Paham ya? Oke, lanjutin sekali lagi ya. Jadi insya Allah nih, misi kita KP2M, kita pingin mandiri. Salah satunya di dunia peternakan adalah Pak, mandiri pakan. Ya, bukan berarti setiap anggota harus bikin sendiri, enggak. Ya, kalau bisa nih setiap wilayah nanti ada satu tim khusus pembuat atau siapa? Pembuat pakan. Biar apa? Biar kualitinya pun tetap sama. Oke? Kenapa? Satu formula dikerjakan oleh 100 orang, ayah yakin 100 quality. Nggak akan sama. Oke? Jadi jangan single fighter lah. Kita bentuklah sebuah community. Oke? Kita bentuk dalam sebuah community. Nah, community kita KP2M itu nanti ada apa? Ada seksi bagian pembuatan pakan, fabrikasi pakan untuk binaan di wilayah masing-masing. Nggak usah keluar, nggak usah berpikir untuk dirinya sendiri, untuk wilayah sendiri aja tuh. Oke, paham ya? Oke, ini mohon maaf nih, katanya jam 10 ini mau mati lampu, makanya tolong perhatiin dulu ya. Nanti keburu mati lampu nggak bisa live ya. Jadi sekali lagi tolong dipahami itu ya, tolong dipahami. Jadi ayah ngerangin ini, monggo lah, mau untuk sendirinya nggak apa-apa. Tapi kan itu nggak, efeknya nggak bagus, kurang bagus.
Ayah berharap apa? Di tiap wilayah ada community kita KP2M, ya kan? Nah, di KP2M bentukan itu nanti siapin siapa? Gak usah semua orang yang harus bisa, itu enggak. Ada satu tim pembuat pakan, ada satu tim pembuat buku, ya? Ada satu tim pembuat pembuatan profesional semuanya. Kenapa? Biar kualitinya tetap terjamin. Bisa dipahami? Nggak mungkin semua orang jadi ahli, ya. Nggak mungkin satu orang bisa ahli pertanian, peternakan, ahli pakan juga ahli, nggak mungkin lah. Ya, kita punya keterbatasan sebagai manusia. Oke, paham ya? Ini tolong nih, khususnya untuk teman-teman yang sudah terbentuk kepengurusan, itu disiapkan calon-calon SDM. Kalau perlu nanti ada diklat khusus dengan ayah, bisa ngerepo ya. Kirimin orangnya khusus satu orang, tapi yang betul-betul amanah dan juga militan. Jangan seperti yang sudah-sudah. Ngirim orang, habis itu setelah bisa dia main sendiri, kabur. Kebanyakan kan gitu selama ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang gini, itu tadi tuh mentah, ya, semuanya mentah. Jenengan mau dibikin apa ke depan ya, mau dibikin crumble, mau dibikin modelnya apa-apa terserah nanti ke depan. Tapi seandainya misalkan gitu, ya misalkan jagungnya, dedaknya semuanya itu nggak dicetak, masih dalam bentuk silakan, nggak masalah. Selama ini ayah bikin seperti itu, ayam nggak pernah protes. Ayamnya nggak protes, ya kurang gede, ya kekecilan, nggak serius, nggak protes ayam. Nah ini kan Abdul Rojak, ayah bilang kerjain, jangan nanya dulu boleh nggak diganti, boleh diganti. Ini yang bikin pusing sendiri yang begini. Kerjain dulu lah yang diterangin ini. Ya. Kenapa? Tepung ikan sama dengan gini. Ayah pingin nanya deh, barusan jangan ada yang nanya. Dengan apa tadi, dengan keong ya. Kalau seandainya jenengan bikin 100 ton, sanggup nyiapin keong 100 ton. Nah, ininya pakai. Oke. Kita berbicara community untuk skala apa? Skala wilayah. Minimalnya lah sedesa, sekecamatan, atau sekabupaten. Kita berpikirnya ke depan. Oke. Paham? Tolong, ayah ngajarin bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadinya masing-masing, monggo. Tapi efeknya apa? Nggak ada buat kemaslahatan umat. Oke? Paham ya? Tolong dipahami nih. Yang ayah maksud visi misi KP2 itu sebenarnya apa sih gitu loh. Apa nih? Ayah bagaimana cara mengukur kualitas bahan pakan? Udah dibilangin, jagung yang super, ya kan? Dedaknya pilih yang bagus. Oke. Yang lain-lain itu kan beli udah jadi, ya. Yang nggak beli jadi itu kan cuma itu aja. Dedak halus, Kebi bukan dedak. Widih. Dedak, masa nggak tahu dedak padi? Ya Kebi, dedak ya dedak, nggak sama lah om. Kalau alat ukur yang standar, Kang Agung Podol, ini orang Bali nih, ya, itu di laborat, ya. Kesananya kalau untuk skala industri nanti kita nih P2M, jelas cari sumber A. Misal nih, anggap nih, ini contoh. Kita bedak misalkan beli dari si A misalnya, ya labkan dulu dari si A itu, oke. Paham ya? Yang kita butuhin apanya nih, kita labkan dari rinciannya, kita minta dari labkan kandungannya ketahuan nanti. Ya. Ada standar nanti kan begitu ya. Ulangi sekali lagi. Tolong dipahami buat semuanya ya. Ayah ngajari dan bahkan sampai bentuk AP2M membuat komunitas seperti teman beri. Maksudnya ingin apa? Ingin ngajak teman-teman
di setiap daerah yang masing-masing punya potensi. Nah, antum sehebat apapun ketika bergerak hanya sendirian, single fighter sampai kiamat gak akan pernah maju. Oke, kenapa? Kita bukan Superman, ya. Kita bukan superhero. Kita butuh satu tim, ya. Kita nggak bisa bermain sendiri. Kemampuan kita terbatas, ya. Beda. Premik dengan topiknya sama. Kalau premik itu lebih ke vitamin, ya. Oke. Jadi apa? Monggo pelajari baik-baik, bisa. Kemudian apa? Kita gabung, ya, bareng-bareng, bina. Kenapa? Disitulah bakal kebutuhan akan tumbuh sebuah kekuatan buat kita. Apa? Dalam rangka menolong teman-teman saudara-saudara kita, para petani, para peternak di wilayah masing-masing. Ya, sambil nolong, insya Allah kita pun pasti ada rezeki di situ, ya kan? Itu konsepnya. Paham ya? Kalau hanya untuk sekedar gini, aku aja sendiri yang bikin pabrik pakan, ayalah aku bikin pabrik pupuk. Sampai hari ini ayah gak sampai melabelkan itu aja, seharusnya semua tuh paham. Tolong karena deh. Kalau aku mikirin pribadi dari dulu, ngapain aku ngajarin? Aku bikin aja pabriknya sendiri. Bikin pabrik pupuk, bikin pabrik sholat. Aku penemunya, aku pengembangnya. Ya kan? Tolong dipahamin. Udah raja kaya aku dari dulu mungkin. Paham ya? Paham ya? Gini, Iqbal. Ketika kita belum memungkinkan punya mesin mic biasa aja, gak apa-apa dalam bentuk tepung begitu. Ayam mau aman-aman aja. Yang penting waktu ngemixingnya itu betul-betul homogen. Apalagi ada yang kecil-kecil kan tadi kan ada yang cuma 0,35% gitu. Paham ya? Nah, yang penting mesin mixer yang harus punya. Karena kalau pakai tangan mustahil bisa homogen, ya. Bisa dipahami ya. Tolong ini dicerna ya. Dan inilah mungkin yang salah satu faktor kenapa KP2M belum bisa membuat sesuatu yang terasa oleh masyarakat sekitar. Kenapa? Karena berpikirnya hanya untuk sendiri. Ya. Ya, bentuk tepung aja dulu nggak apa-apa. Ya. Tolong kita rubah mindset itu. Ya. Karena semua orang pun bakatnya pun nggak sama. Ada yang punya bakat di pertanian, di peternakan. Yuk kita kumpul bareng-bareng. Ya. Kita udah punya teknologinya. Mau teknologi bikin pupuk kita sudah punya. Teknologi di pertanian semuanya kita sudah punya. Di peternakan kita teknologinya sudah punya. Ya, formula bikin pakan insya Allah semua. Ini baru satu loh pedaging. Masih ada 15 lagi formula ya. Ini baru satu. Ini pun yang ayah dianggap ini paling mudah lah bahannya gitu. Silakan. Masih ada belasan lagi di kepala ayah ya. Nanti akan kita kembangkan. Gitu. Awas loh. Hati-hati. Ketika antum ikut dengan ayah, baru ayah ngajarin gini. Merasa keminter, misahin diri, kemudian sok-sokan pengen jadi master dan bla bla bla, apalagi di medsos. Kecele itu baru 1% ya ayah kasih gitu. Oke. Masih 99% di kepala ayah. Masih banyak. Oke. Kenapa belum ayah kasihin semua? Aku pengen tahu yang loyalitasnya tinggi ada apa enggak? Yang istiqomah ada enggak? Yang sevisi misi pingin maju masyarakat ada apa enggak? Aku milih itu dulu. Ayah pun nggak usah bodoh itulah. Ya. Paham ya? Jangan dikira ayah sudah ngasihin semuanya, belum. Masih banyak di kepala ayah yang belum ayah keluarin. Ya. Paham ya? Nah sekarang coba jenengan bikin dulu. Belum tentu bisa berhasil. Oke.
Karena kadang-kadang ada punya bakat, ada yang enggak. Tapi kalau kita duduk bareng-bareng nih, misalkan isi Tulung Agung, Setegal, atau misalkan gitu kan, selampu, ngumpul, kemudian ya, bareng-bareng ngerjain, kan akan ketahuan siapa yang punya bakat dibikin bakat, siapa yang punya bakat dibikin kuku, dan bla 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 bla. Oke, jadi pahami ya. Sekali lagi ya, Insya Allah ayah mau membangun ini ya. Tapi ya jangan pun bareng-bareng gitu loh. Insya Allah ketika ayah anggap suatu kepengurusan, misalnya Cilacap ayah nilai ini oke, siap, udah siap, orangnya oke, amanahnya oke, Insya Allah ayah jor-joran nanti di sini. Contoh Insya Allah itu ya, ayah punya link luas dari A sampai Z, link Insya Allah ada ya. Kita selama ini justru yang ayah butuhin apa? Aku belum ketemu SDM-nya yang amanah, yang sevisi misi dengan kita, yang punya jiwa sosial tinggi, yang peduli dengan masyarakat. Itu yang aku butuhin sebetulnya. Oke. Paham ya? Oke. Monggo, kurang lebih ini sesi pertama dulu ya, sesi pertama. Jadi sekali lagi, yang tadi silakan buat dulu di wilayah masing-masing, skala kecil dulu. Oke, sambil apa? Nyari informasi. Setelah memungkinkan, dengan praktekkan, buktikan dulu kebudidayanya, nggak usah banyak-banyak, beli 10 ekor, 20 ekor. Jangan cuma sekali, kalau perlu 3-4 periode. Setelah perkembangannya stabil, bagus, ayah nilai misalkan ini pantas untuk dikembangkan, yuk kita kembangin di daerah tersebut. Jangan sampai apa? Jangan sampai belum apa-apa kita udah nyusup. Ini kan pengalaman kita dulu begitu ya. Ayah dari tahun 2005 ngebina se-Indonesia, muter se-Indonesia sampai hari ini gitu. Ternyata selama ini SDM kita nggak siap. Yang ayah harapin darinya si A, si B itu menjadi penerus ayah ke tanah apa? Ternyata apa? Ya kejedar terus. Nilai amanahnya kurang. Berpikirnya pendek hanya untuk dirinya sendiri atau untuk hari ini, nggak berpikir ke depan. Padahal ketika berpikir ke depan, siap-siap, awas loh. Rezeki itu nanti pun ngikutin dengan sendirinya. Bermain single fighter, paling kita hanya bisa satu, paling hanya produksi pun terbatas. Tapi kalau bermain kita dalam satu community, satu keluarga besar, luar biasa. Bahkan tidak tahu kemungkinan apa kita bisa mengambil alih apa usaha kerakyatan. Selesai Indonesia nanti. Oke. Dari hulu ke hilir kita bisa pegang. Kenapa? Kita sudah punya satu kelebihan dan satu keuntungan. Apa? Kita punya teknologi sendiri, bukan teknologi orang. Dan inilah yang Allah karuniakan buat kita kan gitu. Yuk kita manfaatkan ini. Jadi pahami ya. Ya, begini. Di ayam pedaging, di unggas pedaging, di bebek pedaging, sekolah kita kan dari usia 0 sampai panen pakan tidak pernah diganti. Paham? Ya. Oke, Mas Agung Podol, insya Allah kalau memang kemungkinan sudah memungkinkan kondisinya, COVID udah nggak ada, insya Allah nanti ayah merapat lagi ke Bali ya. Paham ya? Kalau sudah, ini ayah ada pertolongan dulu sebentar. Silakan tadi catat sudah. Kalau sudah dicatat, tolong kerjakan, praktekkan, terus ya coba ke unggasnya. Silakan mau ke ayam, ke bebek, mau ke puyuh, ya. Sesuai dengan SOP masing-masing, tapi tentunya ya. Yang seperti sudah ya, saya kemarin. Jadi pahami? Enggak ada fermentasi di sini, enggak ada.
Ada. Yasin, ada. Ya. Bisa dipahami ya. Ayah belum berbicara pakan alternatif, makanya jangan dulu nanya, jangan ayah jawab satu-satu biar jenengan nggak pusing. Oke, nanti di memori jenengan ya campur aduk, ujung-ujungnya kan ketuker nanti. Paham ya? Oke, sementara dulu deh. Ya. Sekali lagi, yuk kita kembali uruskan niat. Ya, oke. Niatkan kita untuk ibadah, kita ingin bantu saudara-saudara kita. Insya Allah rezeki ngikutin, gak usah khawatir ya. Paham? Daerah yang sudah siap dalam arti kata kepengurusannya sudah lengkap, real actionnya ayah lihat sudah ada, insya Allah ayah kunjungin dan akan ayah buat sebuah konsep nanti di situ ya. Tapi bagi yang baru, apa istilahnya tuh ya, pengurusan baru seperti seolah-olah ada itu ya, belum begitu solid, terus yang dikerjakan oleh kepengurusan pun belum ada, mungkin ya belum ayah kunjungi ya, dan belum ayah kasih sebuah konsep ya. Ya, dan Jambi tolong, Jambi siap bentuk kalau memang sudah real di lapangan pun sudah ada, actionnya sudah ada, insya Allah nanti ayah kunjungin, nanti kita kumpul bersama, ayah buat sebuah konsep apa yang akan kita kerjakan di daerah masing-masing. Paham ya? Oke, sebentar itu dulu ya. Mohon maaf sekali lagi, ini ayah ada perlu sebentar ya, ada yang cukup terusannya. Kurang lebih mohon maaf jika ada yang kurang. Maklum kadang-kadang ayah ngomong suka cepat terus. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah wawasan buat kita, khususnya di mana? Khususnya di dunia peternakan. Ya. Insya Allah kedepannya masih ada 14 formula pakan berdaging yang masih ada di kepala ya, yang belum saya sampaikan. Ini baru satu. Ya, awas, ini bukan alternatif. Ini pakan seperti pakan pabrikan. Oke? Ya. Jadi jangan dulu nanya pakan alternatif nanti kita bahas. Masih ada 14 lagi formula khusus untuk pakan pedaging tok aja. Nanti kita pilih satu-satu, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan sumber bahan baku yang ada di daerah masing-masing. Oke. Jadi dari 15 formula tadi, mana yang ada di tempat jenengan itu yang dipakai. Hidup jangan menyusahkan diri, kan begitu. Paham ya? Oke, itu aja dulu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.